Suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Aman? Aman ya? Tadi sempat terlempar. Baik, yang lain silakan dibuka dulu. Hari ini ada kuliah lain selain mata kuliah ini? Ada online semua atau ada yang offline? Online semua, Bu. Online semua ya, ya. Jadi setiap hari Senin di SB itu WFH. Jadi setiap Senin eh, online. Baik, teman-teman, sambil menunggu yang lain nanti saya akan absen. Suara saya masih aman. Ini kebetulan lagi mati lampu jadi harus pakai tethering. Nanti kalau ada suaranya kurang jelas, mohon di chat ya. Sekarang aman? Aman, Bu. Bu. Aman ya, baik. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Ketemu lagi kita tapi di sesi UAS ya. Jadi, eh, seperti yang disampaikan di awal pertemuan bahwa mata kuliah ini kita akan lebih banyak bicara terkait dengan bagaimana sih caranya kita menggunakan data, kemudian kita bagaimana cara kita untuk mengambil keputusan. Jadi mendukung bagaimana pengambil keputusan agar bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Nah, itu gunanya. Jadi di sesi UAS nih teman-teman akan lebih banyak bicara terkait dengan yang sifatnya kalau hari ini kita masih masuk di prediktif gitu ya. Kemudian nanti beberapa juga akan masuk ke preskriptif. Nah, saya akan fokus di prediktif. Masih ingat nggak? Kalau di DAIP, DIAP sebenarnya mata kuliah harusnya, Dasar Intelijen dan Analitika Bisnis, teman-teman bicara tiga hal utama. Deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Kalau deskriptif itu bicara apa? Deskriptif bicara apa? Deskriptif? Ayo, volunteer. Karena PJ-nya Aryan, saya minta Aryan pilih dulu deh satu orang. Pilih dulu Aryan. Nova. Nova. Manakah Nova? Nova Iya, ada Ibu. Nova? Mana Nova? Ya. Belum kelihatan nih. Oh Ibu ini ada, suara ada. Oh, sorry. Iya, iya ada. Saya ngeliatnya di tempat yang lain. Oke, Nova. Deskriptif tuh apa Nova? eh, deskriptif tuh yang mencakup ringkasan data, distribusi data, tren perbandingan, dan visualisasi. Hmm, Oke. Itu Kalau Nova, kalau deskriptif tuh bicara eh kalau di kita punya durasi waktu, deskriptif tuh bicara apa? Kapan? Sorry, kapan? Apa yang kita bicarakan? maksudnya gimana ya, Bu? Kalau deskriptif, kita bicara kalau dari segi waktu itu apakah yang belum terjadi, apakah yang sudah terjadi, apakah yang sedang terjadi, ataukah seperti apa kalau deskriptif? Bicara apa? Eh, time series, bukan, Bu? Oke, baik. Kalau deskriptif itu kita bicara apa yang sudah terjadi dan apa yang sedang terjadi. Persis seperti tadi Nova kan bicara eh, bagaimana caranya begitu ya. Kita menggambarkan data, memvisualisasikan data, tapi kita bicara what happened dan what happened gitu ya. Apa yang sudah terjadi dan apa yang sedang terjadi itu di deskriptif. Makasih Nova. Nova, tunjuk satu lagi kalau prediktif itu bicara apa? Nova tunjuk kembali ke Arya nanti. Ayo Nova. Iya, bener, Bu. Kalian, Bu. Oke. Ayo Aryan, kalau prediktif bicara apa? Kalau prediktif itu lebih bicara gimana kita memprediksi eh, masa depan gitu, Bu. Dan kalau misalnya ditanya tentang waktunya, kalau misalnya deskripsi kan itu bicara tentang data apa yang terjadi yang saat ini kita terjadi. Tapi untuk yang prediktif, kita bicara gimana nih profesi ke depan, apa yang harus dilakukan ke depan agar data-data yang dianalisis di deskripsi kita
tuangkan ke beberapa pertanyaan kedepannya itu kan mau kayak gimana. Ini kayak Bu. Baik, baik, terima kasih. Betul ya. Jadi kalau deskriptif itu bicara apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi. Tadi ya kalau prediktif seperti yang Arya sampaikan kita memprediksi. Jadi apa yang akan terjadi. Nah, itu di prediktif. Nah, terakhir ada preskriptif. Aryan, lanjut. Jangan ke Nova lagi ya. Muter aja di dua orang nanti. Preskriptif. Salman Bu. Salman Maliki. Aman, Maliki. Mana tuh? Aman, ada Aman. Salman, sorry. Silakan Salman. Salman ya, Aryan. Betul Bu. Salman Maliki Bu. Oke, ayo Salman. Preskriptif itu apa Salman? Eh, Kalau data preskriptif itu dia ngerekomendasiin tindakan selanjutnya, Bu, mungkin. Hmm, oke. Itu aja Salman. Iya, Ibu. Bentar ya, sebentar. Oke, jadi kalau preskriptif itu kita bicara apa yang harus dilakukan. Jadi kita bicara sebenarnya kalau preskriptif kita udah bicara strateginya harus apa, mana yang optimal, mana yang tidak, dan seterusnya gitu ya. Melengkapi yang jawaban Salman tadi. Nah itu yang nanti di sesi UAS ini teman-teman akan pelajari dua hal tadi ya, prediktif dan preskriptif ya. Jadi banyak sebenarnya metodenya, tapi beberapa akan disampaikan di mata kuliah ini. Jadi dua pertemuan ini saya akan fokus ke prediktif. Jadi hari ini kita akan bicara terkait dengan data-data. Tadi ada yang nyebut, saya lupa Nova apa siapa ya, bicara data time series begitu ya. Nah, hari ini kita akan bicara terkait dengan hal itu karena nanti di pertemuan berikutnya kita akan bicara forecasting, ya, memprediksi sesuatu. Itu yang kita akan lihat. Oke, PPT-nya sudah terlihat, teman-teman? Sudah Bu. Oke, Sudah putus-putus Ibu. nggak suara saya? Masih aman ya? Amin Ibu. Aman Bu. Aman. Baik. Baik, teman-teman. Ini materinya akan saya sampaikan biar saya nggak seperti ngomong sendiri. Nanti teman-teman boleh raise hand kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau bisa nanti turut aktif gitu ya di kolom chat kalau misalkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Oke, tadi sudah disampaikan time series. Time series itu apa sih? Masih ingat nggak? Time series bahasa Indonesianya deret waktu. Data time series, data deret waktu itu apa? Boleh di kolom chat, boleh di chat. Kalau misal susah ngomong, time series atau deret waktu itu apa? Contohnya aja. Semuanya coba ditulis di kolom chat. Data time series, data deret waktu itu contohnya apa? Di kolom chat aja ya. Kalau ini bukan Bu, data time series itu di bawahnya. Di Y-nya itu dia Mm-mm. waktu. Terus kalau yang Oke, X-nya terserah apa aja. terserah apa variabelnya apa. Oke, boleh. Betul, Mutia. Jadi kalau data time series itu data objeknya satu gitu ya, variabelnya satu atau objeknya ya, misalnya perusahaan X atau perusahaan Y gitu ya, tapi kita amati beberapa waktu, variabelnya macam-macam lah. Silakan aja boleh. Oke, contohnya boleh di chat. Kalau data time series itu contohnya apa? Boleh ditulis di kolom chat. Perubahan sales dari bulan ke bulan, Arya. Harga saham harian. Harga saham tiap hari. Jumlah pengunjung toko setiap jam selama 3 tahun terakhir. Tuh, satu, baru 4 orang nih. Angka inflasi bulanan. Betul. Penjualan bulanan. Perubahan suku bunga mingguan. Betul. Yang lain.
Penjualan minuman setiap bulan selama 1 tahun, betul. Jumlah pengunjung per hari, suhu udara tiap hari dalam 1 bulan. Oke, saya stop dulu. Data inflasi bulan negara. Nah, lihat negara yang Nicholas ya, data inflasi bulanan negara. Kalau negaranya satu, itu masih time series. Jadi misalnya data inflasi bulanan Indonesia, nah itu time series. Tapi kalau data inflasi bulanan dan negaranya banyak, itu udah nggak time series lagi. Tapi kita masuk ke panel data. Jadi harus hati-hati. Oke, baik. Saya stop dulu untuk di chat. Kita akan masuk di sini. Jadi kita akan bicara time series karena konteksnya adalah hari ini kita akan bicara gerbang ya, bridging bukan gerbang ya. Jadi jembatan menuju nanti forecasting. Jadi kita akan bicarakan di sini. Nah, kalau saya ada pertanyaan seperti ini, ya, kalau saya punya data penjualan 5 tahun terakhir, apa yang bisa saya pelajari dari pola waktunya? Kalau teman-teman punya data penjualan 5 tahun terakhir, apa yang bisa teman-teman eh, insight apa yang kira-kira bisa kita ambil dari eh, waktu ya data time series itu? Kira-kira apa? Mungkin Insight. kalau Mm-mm. kalau Pola apa? misalnya di akhir tahun dia banyak yang beli, kita bisa menyediakan stok yang banyak di akhir tahun gitu, Bu. Oke, Misalnya berarti ada setiap akhir tahun dia banyak yang beli gitu. Oke, berarti kita bisa melihat pola misalnya tiap akhir tahun, nah, pola yang sama setiap tahun gitu ya, Mutia ya, sehingga kita bisa menentukan strategi. Oke, terima kasih Mutia. Yang lain selain pola eh, tahunan, apa yang bisa kita pelajari dari sana? Kalau teman-teman lihat data time series, kira-kira pola apa yang bisa ditangkap? Selain Mutia, silakan. Sebelum saya minta Mutia untuk menunjuk, ayo. Ada pola apa biasanya selain pola tahunan atau musiman? Trennya. Makasih Cynthia di chat ya. Jadi kita juga bisa melihat trennya. Nah, pola-pola itu yang nanti kita bisa pelajari di sana ya. Jadi ada pola musiman, ada tren. Nah, kalau musiman sama tren itu kan berbeda ya. Ya, kemudian bisa kita lihat hal-hal lain seperti misalnya hal-hal yang sifatnya tidak terduga. Nah, itu juga bisa kita lihat. Jadi itu, nah kalau ini kita pelajari nih dari data ini ada apa yang bisa kita lihat dari dua data ini, dua visualisasi ini. Nah ini satu adalah data penjualan ya dari tahun sekian sampai tahun sekian gitu ya, data time series. Yang satunya adalah kita lihat sama data penjualan tapi dengan konteks yang berbeda. Nah ini apa yang bisa teman-teman lihat dari data ini? Pola apa yang terjadi? Ada pola berulang nggak di datanya? Ada pola berulang nggak di sini? Hah? Ada ya? Ada ya, ada pola berulang. Ada pola yang lain nggak yang dilihat? Tadi seperti yang Mutia sampaikan, ini kalau kita lihat ada pola berulang ya dalam tahun yang sama. Kemudian juga ada tadi yang Cynthia sampaikan tren. Tren itu bicara apa? Tren itu bicara pola jangka panjang. Jadi kalau kita lihat yang sebelah kiri trennya positif apa trennya negatif? Positif. Trennya positif. Yang sebelah kanan juga sama trennya positif. Jadi berbeda dengan yang disampaikan Mutia dan Cynthia tadi ya. Jadi kalau musiman itu berulang dia, ada terus. Sementara kalau tren itu kita bicara jangka panjang. Nah, dua hal ini yang tertangkap di dalam data ini. Jadi, dalam konteks data time series, kita harus mampu melihat ada pola musiman atau pola ada tren nggak di sana. Sehingga kita bisa tentukan strateginya harus ngapain nih di sini. Nah, kalau teman-teman amati data penjualan ini selama 5 tahun, kira-kira eh, apa yang bisa tertangkap tadi? Ada musiman nggak? Ada pola musiman nggak dari data ini? Ayo Aryan, udah dibuka mic-nya. Ada Ibu. Ada. Musimannya terjadi di bulan keberapa kira-kira Aryan? Bulan yang itu berapa ya? 5 setiap Hmm? ini
bulan kelima, 15 tuh ada peningkatan penjualan. Oke, Itu 10 bulan sekali kelihatannya. baik. Oke, jadi setiap bulan kelima di tahun tersebut ini misalnya kan karena data bulanan, tahunan ya, polanya pasti naik, turun di akhir tahun, naik lagi dan seterusnya gitu ya. Itu yang terjadi. Selain pola musiman terjadi tren. Trennya seperti apa? Kalau kita tarik jangka panjang nih, trennya kira-kira bentuknya apa? Positif apa negatif? Positif, Bu. Trennya positif. Selain musiman, selain tren, apakah pola itu bentuknya sama terus setiap tahun? Bentuknya sama terus nggak nih? Mulus nggak? Enggak, Ibu. Nggak. Nggak mulus ini karena apa? Karena misalnya ada shock-shock yang terjadi di setiap bulan. Misalnya, oh tiba-tiba ada berita tertentu yang menyebabkan penurunan. Oh, misalnya contoh sekarang yang terjadi harga plastik meningkat, daya beli jadi turun misalnya gitu ya, dan seterusnya. Jadi pola itulah yang kita sebut dengan noise. Jadi ada noise di sana sehingga bentuknya itu nggak mulus terus begini, nggak mulus tapi ada kadang-kadang ada fluktuasi ya di sini ada naik, ada turun dan seterusnya. Nah, itu yang terjadi di sini. Jadi di dalam konteks pola data time series ya, kita akan menemukan adanya tren ya, kemudian ada pola musiman dan ada noise. Nah, tiga hal ini yang harus teman-teman pahami sehingga kalau kita melakukan forecast ya, kita melakukan prediksi, kita harus pisahkan pola-pola ini agar tidak mengganggu begitu ya, biar kita tahu sebenarnya apa yang terjadi di dalam data tersebut. Nah, saya bicara penjelasannya dulu. Jadi, teman-teman tadi sudah sampaikan bahwa data time series itu adalah nilai pengamatan yang diamati selama kurun waktu tertentu. Boleh harian, boleh per jam, tadi ya ada sampaikan per jam, boleh bulanan, triwulanan, dan seterusnya ya. Itu kita bisa lihat di sana. Nah, dari sini kita akan gunakan ya pola-pola tersebut itu untuk mengetahui tren musiman dan siklus yang terjadi di dalam data tersebut sehingga kita bisa buat prediksi lebih akurat. Tujuannya itu. Jadi jangan sampai kalau kita terjebak dengan noise-noise tadi nanti kita jadi mengikuti noise-nya padahal noise atau shock yang terjadi itu kan sifatnya tidak permanen. Nah, jadi hal-hal itu yang kita harus apa buang dulu untuk melihat prediksinya lebih akurat. Nah, tujuannya tadi seperti yang tadi di awal Mutia sampaikan bahwa kalau kita tahu ada musiman misalnya gitu ya, atau misalnya di akhir tahun meningkat, nah kita harus bisa tentukan strateginya harus apa, harus stok seberapa banyak misalnya gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu kita bisa gunakan pola-pola tersebut. Nah, kalau saya lihat datanya ya, ilustrasinya seperti yang tadi, ini datanya kan bentuknya seperti ini nih. Ya, ini kita akan pisahkan. Ada tren, ada seasonal, ada siklus, kemudian ada noise. Apa bedanya seasonal dengan siklus? Ada yang tahu nggak? Apa bedanya musiman dengan siklus? Apa bedanya musiman dengan siklus? Saya izin menjawab, Ibu. Silakan, Desi. Oh, oke, Ibu. Eh, Apa bedanya kalau musiman dan siklus, tahu saya sih kalau musiman itu Desi? polanya tuh pasti dan berulang. Ada suara saya? Oh, dengar, Bu. Halo? Halo, Ibu. Oke, silakan. Oke. Saya izin menjawab ya, Bu. Setahu saya untuk musiman itu polanya tuh berulang secara teratur. Jadi biasanya eh, bisa diprediksi tanggalnya. Sedangkan kalau siklus Hmm. itu polanya tuh berulang tapi tidak teratur gitu. Jadi dipengaruhi juga sama kondisi lain atau faktor lain seperti kondisi pasar atau ekonomi, Bu. Dan ya, kalian. Kalau siklus?
Kalau siklus itu Angkat putus-putus polanya nggak? tuh tidak menentu, Bu. Iya, Bu, kayak jaringannya kurang baik. Halo, Bu. Maaf, saya terlempar nih. Tadi saya sudah dengar yang Desi ya. Sekarang aman nggak teman-teman suaranya? Sorry. Sudah aman, Ibu. Aman ya. Baik. Terima kasih Desi. Tadi saya sempat sudah mendengar. Jadi tadi Desi sampaikan bahwa kalau seasonal itu berulang begitu ya, dengan periode waktu yang sama begitu ya, Desi ya. Iya, Sementara Bu. kalau sementara kalau siklus pengulangannya itu waktunya bisa berbeda-beda tergantung kondisi tertentu begitu ya, kalau siklus ya. Iya, Bu. Oke, ya, jadi betul ya teman-teman ya, seperti yang Desi sampaikan. Jadi kalau misalnya kita bicara seasonal, itu memang dia dalam periode yang sama tuh misalnya dalam 1 tahun itu ada pola itu berulang gitu. Kalau misalnya seasonal, sorry siklus itu kita nggak tahu kapan terjadi siklus itu. Misalnya contoh, oh, ada krisis. Nah, itu membentuk sebuah siklus baru, gitu ya. Kemudian setelah krisis, membentuk siklus yang baru. Nah, itu yang tidak bisa kita prediksi kapannya. Jadi siklus itu sangat tergantung dengan kapan periode waktu yang digunakan, kapan kondisi-kondisi itu terjadi, gitu. Jadi berbeda dengan seasonal. Sehingga kalau hal-hal itu terjadi, kita perlu pisahkan untuk memetakan ini sebenarnya apa yang terjadi, gitu ya, untuk menyusun strategi. Contoh. Kalau penjualan es krimnya naik tiap musim panas, berarti ada pola musiman. Tapi kalau setiap tahun meningkat terus, nah itu ada tren. Nah, tapi kalau misalnya ada turun drastis pada saat pandemi, misalnya Trump tiba-tiba pagi-pagi nge-tweet tertentu, nah itu buat gejolak pasar, nah itu sifatnya irreguler ya. Jadi itu hal-hal yang terjadi. Artinya di sini dalam proses forecasting nanti teman-teman harus maknai ini polanya pola apa? Seasonal atau tren. Nah, kalau di dalam data ini kan semua tergabung, ada tren, ada musiman, ya, kemudian ada irregular dan seterusnya itu yang terjadi. Oke. Nah, dari data ini kita akan kelompokkan begitu ya. Apa sih sebenarnya tren itu? Nah, tren itu kita bicara jangka panjang. Jadi kalau misalnya strategi yang kita ingin buat bentuknya jangka panjang, lihat trennya gitu. Jadi misalnya penjualan meningkat gak nih tiap tahun? Nah, kalau penjualan meningkat tiap tahun, kita bicara tren. Jadi tujuannya bisa menentukan strategi jangka panjang. Mau ekspansi, mau investasi, atau mau budgeting. Nah, itu di tren. Yang kita lihat tren. Tapi kalau seasonal, itu kita lihatnya dalam jangka pendek. Jadi operasional di jangka pendek. Tadi Mutia sampaikan, oh di akhir tahun meningkat. Ngapain nih? Kita harus beli stok yang banyak misalnya. Oh, mau lebaran ini penjualan-penjualan misalnya baju gitu ya, fashion gitu ya, kalau mendekati lebaran, mendekati puasa, itu dia udah mulai stok dari jauh-jauh hari gitu ya, karena nanti puasa dia akan memprediksi kondisinya kurang lebih sama seperti tahun sebelumnya. Jadi itu kita gunakan di sana. Nah, sementara kok siklus tadi jangka panjang, bukan jangka pendek. Jadi tergantung dengan siklus ekonomi. Misalnya ekonomi lagi baik, ekonomi lagi resesi, ekonomi lagi krisis, dan seterusnya. Nah, itu kita harus melihat siklusnya seperti apa. Sementara kalau irregular, nah ini irregular ini sifatnya adalah resiko ya. Kalau kita kaitkan dengan sesuatu yang tidak terduga, maka kaitannya dengan resiko. Jadi fluktuasinya acak begitu ya. Nah, kejadiannya juga nggak bisa kita duga. Nah, contohnya apa? Misalnya ada bencana alam, kemudian tiba-tiba ada gejolak tertentu ya, misalnya tiba-tiba eh, apa gudangnya terbakar dan seterusnya. Nah, itu barangkali kaitannya dengan noise tadi yang terjadi. Nah, ini memunculkan resiko-resiko yang sebenarnya perlu kita mitigasi, tapi barang dalam dalam proses prediksi itu bisa mengganggu begitu ya. Tapi teman-teman bisa lakukan strategi mitigasi. Misalnya gimana kalau terjadi bencana alam, nah itu kita harus ngapain. Nah, ini kaitannya nanti dengan
resiko. Jadi strategi apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan resiko. Resiko itu kan sesuatu yang belum tentu terjadi begitu ya. Jadi kita sifatnya adalah preventif gitu. Nah, dalam konteks ini kita akan lakukan. Nah, pola-pola ini kita harus pahami untuk apa? Kita agar tahu cerita di balik datanya itu seperti apa, sehingga kita bisa ambil keputusan yang tepat ya, nggak salah arah. Kalau saya gambarkan dalam beberapa gambar gitu ya, kalau dipisahkan, yang disebut dengan tadi data original atau data penjualan itu yang awal ini. Nah, ini kan ada musiman, ada noise di sini, gitu ya, ada fluktuasi itu kan noise ya, kita anggap sebagai noise dan seterusnya. Kalau kita lihat trennya, gambarnya sebenarnya trennya positif. Ada seasonalnya, ada noise-nya di sini. Nah, hal-hal inilah yang ada di dalam pola data time series. Jadi, teman-teman dalam menginterpretasikan data time series itu teman-teman harus paham ada musiman nggak di sana. Trennya seperti apa? Ada noise nggak? Nah, noise-noise itulah yang nanti kita jadikan sebagai strategi preventif gitu ya, harus ngapain nih nanti ke depan kalau hal-hal yang sifatnya eksternal itu terjadi dan sifatnya dadakan gitu ya, jadi tanpa kita prediksi. Nah, itu sebagai strategi preventif nanti di sana. Nah, nih kalau kita perhatikan sebenarnya ya, dalam sebuah data aslinya itu yang warna em, ini warna apa ini, ungu ya, yang warna ungu ini data aslinya. Ada apa di sana? Sama, ada tren, kita bisa lihat tren, kita bisa lihat apa musiman. Nah, beda kok dengan tadi, beda dengan musiman. Kalau siklus tuh lebih panjang dia dan nggak bisa kita prediksi. Misalnya setiap 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, nah itu belum tentu. Ya, jadi bisa jadi lebih cepat. Misalnya sebenarnya krisisnya masih lama, tapi karena ada COVID tiba-tiba terjadi krisis lebih cepat. Nah, siklusnya bisa terbentuk lebih cepat dan seterusnya. Atau lebih lama. Nah, itu sangat tergantung dengan kondisi ekonomi. Nah, jadi poinnya adalah kalau kita punya data time series ya, tanpa memperhatikan komponen-komponen tadi, nah itu bisa memberikan hasil yang misleading. Misalnya kita ngikutin irregularnya, nah prediksinya bisa salah gitu, karena ini sifatnya noise tadi ya. Kita mengabaikan apa namanya musimannya. Nah, bisa juga salah gitu, karena kita tujuannya misalnya untuk jangka pendek kita pengen tahu stoknya seperti apa dan seterusnya. Nah, itu yang menyebabkan nanti bisa prediksi kita menjadi salah. Nah, jadi kalau eh saya tulis di sini, apa sih kenapa kita perlu lihat itu ya? Dalam konteks tren ya, kalau kita lihat data ini ya, dia punya tren positif. Nah, tapi apakah datanya tren positif ini menunjukkan sesuatu yang baik gitu ya di dalam konteks penjualan? Nah, ini belum tentu bisa kita gunakan sebagai strategi dalam konteks growth gitu ya. Nah, nggak boleh. Jadi dalam konteks ini tren itu hanya melihat jangka panjang. Ya, kalau tujuannya, oh kita lihat tren kita meningkat. Nah, itu tujuan jangka panjangnya apa? Ekspansi, misalnya gitu ya, investasi, kemudian inovasi produk. Tapi kalau misalnya kita fokus ke jangka pendek ya, dalam waktu-waktu tertentu, nah ini kita gunakan sebagai strategi jangka pendek. Misalnya kita fokus data persiapan musiman, bukan sifatnya ekspansi permanen, karena khawatir kalau misalnya dengan melihat pola musiman saja, oh seolah-olah nih datanya akan bagus terus gitu ya, padahal itu hanya di momen-momen tertentu. Jadi kita harus pahami itu. Jadi yang perlu teman-teman ajukan kalau misalkan melihat data time series ya, misalnya data penjualan atau data apapun, teman-teman harus lihat apakah ini sifatnya permanen nggak kenaikannya. Kalau tidak, berarti bisa jadi itu musiman. Tapi kalau sifatnya berulang-ulang, nah itu berarti masuk ke musiman. Tapi misalnya contohnya, ini ada gejolak apa nih tiba-tiba dia naik drastis atau turun drastis? Ada shock tertentu yang menyebabkan hal itu terjadi. Nah, itu kita nggak boleh langsung karena terjadi shock baik gitu ya, misalnya good news, kemudian penjualannya naik drastis, tiba-tiba kita lakukan ekspansi besar-besaran. Nah, mungkin bisa jadi itu nggak cocok karena sifatnya bisa jadi itu hanya noise saja. Jadi pada saat itu besar, tapi kemudian misalnya bulan depan udah turun lagi dan seterusnya. Nah, itu harus kita analisis pola-pola ini sebelum kita mengambil keputusan. Itu ya. Jadi teman-teman harus pahami tadi pola-pola yang ada. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Aman, teman-teman? Kalau aman, boleh tunjukkan emotikonnya.
Aman atau ada yang ingin ditanyakan? Ibu, eh, Silakan. jadi kalau yang tadi perbedaan yang siklus, tren, sama musiman, Musiman. itu kan kayak tren itu yang apa ya, ibaratnya menyimpulkan si garis garis ininya ya, seret gitu, garis lurusnya. Betul. Mm-mm. Nah, kalau yang di sini itu yang warna biru, ini kan Mm-mm. ada garis tak 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 gitu ya, Bu. Itu tren. Mm-mm. Nah, itu per teknya itu mengandung ada siklusnya gitu-gitu ya, Bu. Jadi maksudnya dari Bisa jadi, bisa jadi. setiap, Tapi kalau kalau ini belum kelihatan siklusnya karena posisinya masih naik terus. Belum kelihatan siklusnya. Nanti akan kelihatan posisinya itu lebih panjang ya. Kalau siklus itu lebih panjang. Jadi bisa naik, turun, dan seterusnya. Nah, yang di sini nih, Mutia. Nah, contohnya ini. Kan ini masih naik, tadi kan posisinya masih di sini ya, Mutia ya. iya ya, Bu. Nah, berarti di posisi itu belum membentuk sebuah siklus gitu. Hmm, Jadi siklus memang waktunya lebih panjang. oke, Bu. Oke? Terjawab nggak, Mutia? Terjawab. Sementara terjawab ya. Oke. Iya. Yang lain. Nanti saya akan tunjukkan contohnya yang lain. Yang lain aman? Berarti kalau di sini yang warna biru itu trennya yang dari 2020 sampai 2024 ya, Bu. Yang garis Betul, lurus. trennya bisa. Mm-mm. Oke. Ya, kita tarik terus garis lurus. Biasanya tuh kita lihat tren tuh tahunan gitu ya. Dan seterusnya. Nah, itu bisa kita lihat dari sana. Tuh. Kalau ini kan ditarik selama sekian tahun ya. Oke. Teman-teman, aman yang lain? Aman? Kalau aman boleh ditunjukkan dong itunya, emotnya. Oke, aman ya. Sambil melihat nih, apakah yang lain ketiduran nggak? Oke, baik. Saya lanjut ya. Nah, contoh di sini ini ada contoh data real yang kita gunakan ya. Misalnya contoh kalau teman-teman lihat data ini, apa ada musiman nggak? Terjadi musiman ya di Lebaran, Natal ya, Lebaran, Natal dan seterusnya. Jadi di sini ada musiman. Jadi pola utama penjualan ini adalah kalau kita lihat terjadi musiman. Nah, di luar periode trennya gimana? Positif apa negatif atau stabil kalau kita lihat dalam 1 tahun trennya? Trennya gimana nih? Gimana trennya? Kak Eza? Cenderung stabil, Bu. Cenderung stabil ya. Oke, kalau kita lihat kan cenderung stabil di sini. Artinya, meskipun ada noise ya, noise tetap ada di sana ya. Jadi, kenaikan penjualan ini bukan karena trennya gitu ya, tapi karena ada pola musiman. Nah, ini harus hati-hati. Berarti kita nggak perlu ekspansi besar-besaran gitu ya, tapi kita cukup memperhatikan stok di momen-momen tertentu di mana penjualannya naik gitu ya. Atau kita bisa nih strateginya fokus promosi musiman ya untuk memaksimalkan penjualan. Jadi karena penjualannya relatif stabil ya dari tahun ke tahun, jadi kita nggak perlu strategi yang sifatnya jangka panjang, strateginya sifatnya jangka pendek. Menyiapkan stok gitu ya. Gimana caranya fokus di momen-momen musiman ini dia penjualannya lebih tinggi gitu ya dengan promosi dan seterusnya ya. Itu yang kita bisa lakukan di sini. Nah, tapi kalau beda ceritanya kalau datanya positif gitu ya, trennya positif, nah baru kita bisa pikirkan bisa jadi ada ekspansi di sana. Nah, hal-hal seperti itu yang kita harus pahami di dalam konteks data time series ya. Nah, tadi saya menyambung dengan yang pertanyaan awal yang dijawab oleh Desi, kemudian ditanyakan oleh Mutia. Jadi bedanya siklus dengan musiman itu apa? Jadi kalau musiman itu berulang secara tetap. Jadi misalnya tiap tahun itu ada musimannya di kuartal tertentu atau di semester tertentu gitu ya, atau tiap lebaran, tiap akhir tahun dan seterusnya itu disebut dengan musiman. Tapi kalau siklus ya bedanya, kalau siklus itu kita bicaranya
fluktuasinya jangka panjang. Jadi mungkin dalam 2 tahun belum terlihat adanya siklus gitu. Jadi sifatnya tidak tetap, tergantung konteks ekonomi gitu ya. Jadi apakah kondisi ekonomi lagi baik, lagi jelek, atau seperti apa, atau lagi krisis dan seterusnya. Nah itu sangat berkaitan dengan konteks siklus gitu. Jadi kalau tadi Mutia tanyakan di data ini siklusnya udah ada belum? Belum ada. Belum terlihat karena ini kondisinya masih ke atas, masih positif gitu. Jadi belum kelihatan ada penurunan. Nah, siklus itu terjadi kalau sudah ada penurunan terus naik lagi dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan siklus. Gimana, Mutia? Halo, Mutia? Ibu, Oke, aman? aman. Oke. Nah, itu ya. Jadi bedanya siklus dengan musiman. Nah, sekarang kalau saya pertanyaan ini, itu musiman atau siklus? Pertanyaan pertama boleh di chat, di chat, di chat aja, di chat aja. Pertanyaan pertama musiman atau siklus. Pertanyaan kedua musiman atau siklus. Jadi jawab satu dua gitu ya. Satu musiman atau siklus, dua musiman atau siklus. Oke, silakan. Satu musiman, dua siklus, baru 2 orang nih. Faeza dan Gusti. Satu musiman. Aryan apa satu dua apa? Satu musiman dua siklus. Satu musiman dua siklus. Oke. Satu musiman dua siklus. Oke, baik ya. Sudah mengerucut ke satu jawaban yaitu kalau penjualan turun setiap Desember, sorry, naik setiap Desember berarti itu musiman ya. Tapi kalau penjualan turun saat krisis global atau waktu tertentu itu namanya siklus. Jadi ada perbedaan di sana. Jadi kalau musiman lagi-lagi saya sampaikan itu berulang setiap periode tertentu. Tapi kalau siklus itu kita nggak tahu kapan gitu, kapan dia naik, kapan dia turun, karena sangat tergantung dengan kondisi ekonomi. Nah itu bedanya ya. Oke, ini yang kita sebut dengan musiman, ya polanya tetap. Sementara kalau siklus, nah ini kita kadang naik, turun, naiknya panjang, turunnya pendek, dan seterusnya. Jadi belum menggambarkan periode waktu yang sama. Itu siklus. Tapi kalau musiman pasti sama. Oke, saya ada pertanyaan. Kalau Anda analisis data penjualan, mana yang lebih penting? Tren jangka panjang atau pola musiman? Ayo, dicat aja. Kalau nggak mau ngomong, nanti saya akan pilih. Teman-teman lebih pilih tren kalau sebagai apa analis gitu ya, data penjualan, mana yang lebih penting, tren jangka panjang atau pola musiman? Coba dicat. Lebih penting tren jangka panjang atau musiman? Oke, saya baca nih. Musiman. Lebih penting, apa tadi pertanyaannya? Tren jangka panjang atau pola musiman? Musiman. Semuanya musiman nih. Salman, Zenida, Hairul, musiman semua. Ada yang lain? Fayaza, tren jangka panjang. Al-Baihaqi, jangka panjang. Gusti, tren jangka panjang. Saya ambil aja perwakilan ya. Untuk yang musiman. Hairul. Ada Hairul? Ada lah pasti orang ngechat. Ada Bu. Hairul, kenapa memilih musiman yang lebih penting? Karena apa ya Bu ya, kalau balik lagi tuh menurut saya pribadi kalau dari segi bisnis ya itu Mm-mm.
lebih ke arah kita tahu mana titik poin di mana itu bakal lakunya segala macam. Kan balik lagi jangka panjang juga nggak ada nggak ada apa ya titik poin yang ngejelasin kalau itu bakal worth ataupun bakal laku banyak gitu loh kalau dari segi bisnis. Kalau misalnya contohnya kayak baju, baju kan rata-rata orang belinya itu musiman pas Lebaran segala macam kayak gitu sih Bu. Jadi fokus aja ke musiman gitu ya, Iya, Khairul ya. Gimana caranya meningkatkan pada saat musim tersebut kita dapat keuntungan sebesar-besarnya gitu ya, Khairul ya. iya. Oke, baik. Terima kasih, Khairul. Panggilnya Khairul apa Ikhwan? Ikhwan ya kali ya. Khairul. Khairul aja Bu. Khairul, oke. Baik. Baik, terima kasih Khairul. Yang jawabnya jangka panjang, saya pilih ya. Gusti. Ya, Gusti. Bu. Gusti, kenapa pilihnya tren jangka panjang? Karena kalau jangka panjang kan secara keseluruhan ya, Bu. Kalau pola musiman kan Mm-mm. misalkan pada bulan tertentu aja. Tapi kalau tren jangka panjang itu seluruh bulan. Jadi kita tahu faktor apa aja sih yang mempengaruhi, misalnya ya, Bu, yang mempengaruhi data penjualan gitu. Jadi tadi kan kalau di yang garis-garis itu, yang bukan musiman itu kan stabil ya. Tapi tiba-tiba Mm. musiman tinggi sendiri gitu. Jadi mungkin kalau jadi data analis kayak gimana caranya kita supaya itu nggak jauh banget range-nya antara yang musiman sama yang enggak sih, Bu. Menurut saya kayak gitu. Oke. Baik, terima kasih Gusti. Jadi kalau Gusti lebih memikirkan jangka panjangnya harus ngapain biar kita punya gambaran yang lebih luas gitu ya. Kurang lebih ya. Iya, Bu. Oke, yang lain ada pendapat yang lain nggak? Saya ada Selain pendapat, Bu. musiman. Siapa tuh? Kayak Zenida. Zenida, silakan Zenida. Ya, sebenarnya kalau menurut saya tidak ada jawaban yang pasti ya, Bu. Tidak ada jawaban yang Hmm, betul-betul benar karena karena saya sendiri pun menjawab musiman karena menurut saya lebih mementingkan dari kapan periode yang tepat untuk kita melakukan pemasaran atau marketing atau juga dari pemantauan stok itu kita bisa lebih melihat dari data analisis musiman. Tapi kecuali jika kita lebih ingin fokus ke ekspansi, lebih ingin fokus ke keputusan investasi besar, bagusnya melihat tren jangka panjang seperti itu, Bu. Tergantung kita mau melihat perspektif seperti apa. Jadi, Bu. baik. Baik, terima kasih Zenida. Zenida tadi jawab musiman tapi dilengkapi. Sebenarnya dua-duanya penting begitu ya. Tergantung sebenarnya kita mau fokus ke mana. Kalau di jangka pendek barangkali fokus ke musiman gitu ya. Maksudnya jangka pendek dalam waktu pendek kita fokus ke musiman tapi untuk perkembangan jangka panjang tetap kita harus lihat trennya gitu ya, Zenida ya. Kalau saya Betul, simpulkan Ibu. tadi. Ya. Jadi artinya teman-teman, sebenarnya kita harus fokus dua-duanya ya. Kalau misalnya ada tren yang baik ya, tren jangka panjang yang baik, tentu kita harus punya strategi tertentu ya. Misalnya ekspansi tadi, investasi dan seterusnya. Seperti yang Zenida dan Gusti tadi sampaikan. Tapi kalau misalnya kita hanya fokus di eh, jangka pendek ya, pada saat jangka pendek ya itu fokus saja bagaimana meningkatkan yang di musiman tadi gitu ya. Jadi sebenarnya jawabannya dua-duanya sama-sama penting. Itu ya, nih Desi merevisi jawabannya. Jadi dua-duanya penting. Gitu ya teman-teman ya. Jadi dalam konteks ini ya, memang penting kita melihat musiman untuk jangka pendek. Kita juga perlu melihat tren jangka panjang untuk strategi jangka panjang. Hal-hal itu kita akan lihat. Oke, nah karena kita tadi fokus ke dua hal ya. Jadi di dalam data time series itu kan isinya macam-macam ya. Ada eh, data musiman, ada data tren, dan seterusnya. Sehingga kita perlu mendekomposisi. Jadi dekomposisi itu bahasa mudahnya adalah kita pisahkan gimana trennya, gimana seasonalnya. Jadi kita perlu melihat pemisahan tersebut. Nah, di sini kita akan melihat ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan proses dekomposisi gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek kembali. Jadi kita tahu tadi saya recall gitu ya bahwa di data time series itu kita punya data campuran, ada tren, ada siklus, ada musiman dan ada noise begitu ya. Jadi kalau tanpa kita lakukan dekomposisi kita akan sulit melihat pola yang sebenarnya. Jadi bisa jadi kita yang kelihatan hanya noise-nya saja begitu ya. Jadi nggak tahu seperti apa sih sebenarnya pola aslinya gitu ya. Kalau misalnya kita hanya mau fokus ke musiman, ya kita harus lihat musimannya seperti apa. Kita mau lihat trennya,
Nah, kita akan lihat ya kondisi trennya saja tanpa ada noise-noise. Jadi dalam konteks ini, kembali ke pertanyaan sebelumnya, jadi kita akan fokus ke perilaku jangka panjang versus jangka pendek. Jadi kalau jangka pendek itu kan bisa dari musiman, bisa dari noise-nya. Sementara kalau jangka panjang kita bisa melihat tren maupun siklus tadi ya yang kita bahas di awal. Kemudian tujuannya adalah kita punya prediksi lebih akurat. Jadi kita bisa melakukan prediksi yang lebih baik sehingga kita bisa mengurangi resiko salah interpretasi. Jadi khawatir kalau kita hanya terjebak dengan noise-noise yang ada, yang kita gunakan, strategi yang kita gunakan jadi nggak match dengan apa sih sebenarnya pola yang terjadi. Jadi ini berkaitan dengan konteks prediksi ya, forecast. Jadi forecasting itu akan lebih akurat kalau tren dan musiman dianalisis secara terpisah. Jadi kita akan melihat trennya aja, musimannya aja seperti apa. Nah, itu yang namanya dekomposisi. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kalau data time series itu data tertentu ya, misalnya data penjualan itu terdiri dari tren, siklus, seasonal, dan error. Error itu yang kita sebut dengan noise tadi ya, ada irregular shock yang terjadi di sana. Nah, jadi ada yang sifatnya dekomposisi itu aditif, ada yang multiplikatif. Jadi apa sih maksudnya aditif dan multiplikatif ya? Aditif namanya seperti penjumlahan, sementara kalau multiplikatif itu sifatnya perkalian. Contoh, kalau aditif itu fluktuasinya, ini saya kayaknya jelek nih sinyalnya. Ya, jadi kalau aditif itu sifatnya adalah efek musimannya itu konstan. Jadi misalnya contoh musim ini naiknya 20 unit, musim depan juga naiknya 20 unit. Jadi sama, kenaikannya tuh sama, bukan karena tren ya. Oh, jadi ini kenaikannya sama. Sementara kalau multiplikatif itu fluktuasinya itu bisa makin besar. Jadi misalnya contoh penjualan tahun ini di saat bulan Ramadan itu sekian X gitu ya. Nah, kenaikannya kalau multiplikatif Ramadan bulan depan itu kenaikannya bisa 20% dari yang sekarang. Jadi nambah besar begitu ya. Sementara kalau aditif itu penambahannya unit yang sama gitu. Nah, yang kita harapkan tentu penambahan itu kan sifatnya multiplikatif gitu ya. Kalau 10% naiknya 10% dan seterusnya. Nah, itu di multiplikatif. Jadi kalau saya gambarkan kalau aditif itu nambahnya sama nih. Ya, ini kalau teman-teman perhatikan kan nambahannya itu arahnya sama gitu. Sama-sama lebarnya juga sama. Jadi dengan ada tren, trennya tambah 20, 20, 20, 20 itu ya. Musimannya tetap. Sementara kalau multiplikatif itu dia lebih lebar nih range-nya, ya kan? Nah, itu karena pengalinya lebih eh, apa dalam persen gitu ya, dalam persen sehingga dia akan lebih besar dibandingkan trennya dikalikan dengan proporsi tertentu. Nah, sementara kalau ini trennya ditambah dengan sesuatu yang sama gitu. Jadi misalkan udah trennya kan positif tapi nambahnya sama 20, 20, 20, 20 kalau aditif. Sementara kalau multiplikatif itu penambahannya adalah dalam bentuk proporsi dari yang sebelumnya. Jadi trennya nambah kemudian diproporsikan dengan jumlah yang lebih tinggi. Nah, itu bedanya aditif dan multiplikatif ya. Harapan kita kan sebenarnya kalau di dalam penjualan kan kita inginnya yang multiplikatif begitu ya. Jadi fluktuasinya membesar gitu ya seiring dengan bertambahnya tren waktu gitu. Nah, jadi dari sini ada beberapa metode sebenarnya yang bisa kita gunakan dalam proses mendekomposisi. Nah, kita sekarang lagi fokus ke trennya ya. Jadi kita bicara tren yang terjadi dan tren dan musiman, sorry, tren dan musiman. Kita gunakan alat bantu sederhana. Ini yang sederhana aja ya. Jadi teman-teman nanti bisa pelajari yang advance, tapi di dalam mata kuliah ini saya bicara yang paling sederhana namanya adalah smoothing. Smoothing itu adalah penghalusan data. Jadi kita haluskan datanya. Tujuannya apa? Yang tadi di sini misalnya ya, yang tadi di sini banyak noise, nah ini bisa lebih halus. Musimannya jadi lebih kelihatan gitu kan. Nah, jadi noise-noise yang sifatnya irregular itu bisa menghilang. Nah, itulah yang kita sebut dengan tekniknya smoothing. Makanya namanya smoothing ya. Smoothing nggak hanya di rambut begitu ya, tapi kita lakukan smoothing di data kita. Tujuannya adalah menghaluskan. Yang hari ini kita pelajari ada dua, moving average dan juga exponential smoothing. Jadi
ada dua metode yang kita gunakan, moving average dan exponential smoothing. Sebenarnya banyak metode lain ya. Nanti teman-teman bisa pelajari di luar barangkali ya. Filter, Hodrick-Prescott filter ya, X12 ARIMA dan seterusnya. Tapi saya nggak akan masuk ke sana. Jadi saya ambil di sini yang sederhana. Tapi kalau teman-teman tertarik, saya tertarik Bu nanti pakai metode ini. Nah, kita bisa diskusi barangkali di luar kelas ini ya. Ya, teman-teman bisa diskusikan. Oke, teman-teman. Smoothing. Nah, smoothing itu kan prinsipnya adalah menghaluskan. Kita akan bicara yang pertama namanya metodenya adalah moving average ya, moving average. Jadi bahasa Indonesia adalah rata-rata bergerak. Jadi rata-rata yang bergerak. Nah, kalau kita perhatikan nih data ini ya, teman-teman lihat nih, data aslinya warna abu-abu ya, data aslinya warna abu-abu ini. Nah, dilakukan smoothing MA12. Jadinya adalah yang warna merah. Ya, kenapa nanti mulainya dari sini nanti saya akan jelaskan. Jadi, yang datanya sangat banyak noise ya dan musiman ternyata jadi yang warna merah. Jadi kalau ketika teman-teman bandingkan yang warna abu-abu dan yang merah-merah, yang terlihat pola apa? Kalau warna abu-abu kan semuanya ada pola time series, sorry, di dalam ada pola musiman, ada pola, ada tren ya, ada noise dan seterusnya. Nah, setelah jadi yang warna merah, apa yang teman-teman lihat? Tinggal apa maksud saya? Yang warna merah tinggal apa? Ada perwakilan? Yang warna merah itu tinggal pola apa tuh Merah itu kayak udah yang hampir terlihat? kelihatan, Bu. Kayak udah hampir Yang lurus merah gitu itu loh. tinggal apa? Udah kayak kelihatan tren, Bu. Kayak kelihatan trennya. Tinggal, oke. Yang warna merah tinggal tersisa trennya saja gitu ya, Aryan ya. Bahkan bisa jadi nggak ada musiman ya, begitu ya. Karena kalau kelihatan di sini, saya nggak tahu apakah berulang atau tidak. Nah, itu yang perlu kita cek. Tapi kalau pas lihat di dalam data ini, tinggal tersisa trennya begitu ya. Nah, ini adalah tujuan smoothing tadi. Kita pisahkan di sana. Nah, karena di sini MA12. Nah, ini nanti kita akan masuk ke sini ya. Jadi bahwa moving average dan exponential smoothing itu adalah teknik yang kita gunakan untuk menghaluskan tadi. Ya, tujuan smoothing adalah kita melihat pola utama apa sih yang paling jelas. Jadi, kalau tadi Aryan sampaikan di sini, udah tinggal trennya aja di sini. Ya, bisa jadi yang pola utamanya hanya tren, nggak ada musiman. Itu, nah itu yang terlihat di sini ya. Nah, dari sini kita bisa melihat tadi pengaruh fluktuasi jangka pendek yang sifatnya tadi noise ya, terutama noise lah, noise maupun musiman yang bisa jadi tidak signifikan, nah itu bisa hilang di sana. Jadi kita hanya menyoroti komponen penting yaitu tren dan siklus ya, hanya tren dan siklus ya, kita akan lihat di sana. Nah, salah satu metode yang kita akan bahas yang pertama adalah nanti moving average. Jadi bedanya apa sih moving average dan exponential smoothing? Jadi kalau teman-teman lihat di sini contoh data penjualan harian ya. Satuannya unit. Data aslinya adalah kalau kita lihat warna biru. Jadi data aslinya yang warna biru. Kemudian kita bisa lakukan moving average ya 7 hari. Nanti saya akan tunjukkan misalkan kan kok di sini moving average 7 hari maksudnya apa gitu ya. Nanti kita akan masuk ke sana. Ada exponential smoothing. Jadi dihaluskan. Kalau kita perhatikan hasil moving average-nya ada yang warna hijau. Udah relatif halus ya, nggak seperti yang warna biru. Sementara kalau exponential smoothing dia masih ada noise-noise yang terjadi di sana. Jadi kalau kita lihat moving average lebih smooth ya, tapi sifatnya mendahului, sifatnya bukan mendahului, kalau mendahului kan sebelumnya. Tapi sifatnya setelahnya nih kalau teman-teman perhatikan antara biru dan hijau kan yang hijau lebih lebih ke sana ya, lebih ke sana tuh lagging apa sih bahasa Indonesia lagging ya? Kan kalau mendahului leading ya, kalau berbarengan namanya coincident. Nah, ini lagging. Jadi dia bergerak setelah warna biru, setelah data aslinya. Coincident juga sama, sifatnya lagging ya, tapi dia lebih responsif, artinya dia lebih cepat laggingnya dibandingkan yang warna hijau ya. Jadi kalau moving average tujuannya adalah menghaluskan data, responnya lebih lambat. Responnya lebih lambat tuh
datanya sekarang posisinya di sini, tapi adaptasinya di sini, tapi dia bergeraknya lebih lambat ke kanan gitu ya. Jadi em, kalau kalau dijadikan eh, strategi itu harusnya mundur dari situ ya. Kemudian kalau apa namanya eksponential smoothing sama ya tujuannya adalah menghaluskan tapi baik untuk data yang sifatnya cepat berubah. Jadi misalnya teman-teman sering di dalam konteks penjualan sering memberikan promo-promo dan seterusnya. Mungkin kalau dalam konteksnya moving average jadi nggak cocok karena dampaknya kan kita rasakan kelihatan datanya kan jadi telat gitu. Nah kalau moving average itu lebih cepat. Jadi kalau kita lihat dari aspek perubahan, moving average sifatnya lambat ya karena dia lagging. Sementara kalau exponential smoothing dia lebih cepat, lebih responsif. Kalau kehalusan datanya lebih halus yang moving average dibandingkan yang exponential smoothing. Jadi kalau data-data yang stabil pakainya moving average aja. Tapi kalau data-data yang dinamis atau cepat berubah, misalkan ya ada shock tertentu, dia gampang berubah, nah itu lebih cocok dengan exponential smoothing ya. Jadi contohnya kalau kita sering mengalami perubahan mendadak, promo, event, ada musim-musim tertentu, lebih baik gunakan exponential smoothing untuk proses peramalan. Nah, ini teknik-teknik yang bisa kita gunakan di dalam proses analisis. Oke, sebelum saya masuk ke teknisnya, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Aman? Kalau aman, tunjukkan responnya, teman-teman. Sambil checking nih saya. Oke, oke aman ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, dari sini pertama adalah kita pakai yang sederhana aja ya. Nanti sebenarnya ini ada banyak metodenya, tapi ini yang paling sederhana single moving average. Jadi bahasa Indonesianya tadi rata-rata bergerak. Jadi nanti di sini cara perhitungannya itu bergerak, rata-ratanya bergerak. Jadi di single moving average adalah tujuannya adalah smoothing. Dia dia smoothingnya lebih halus dibandingkan yang eksponensial tadi ya. Dan lebih mudah sekali nih ngitungnya ya. Jadi tujuannya adalah menonjolkan tren. Jadi bisa jadi seasonalnya memang nggak kelihatan karena tujuannya adalah menonjolkan tren. Nah, kalau data kita bulanan, ya, ini saya sampaikan, kalau data kita bulanan, ya, simple moving average atau MA tertentu itu adalah rata-rata key periode terakhir. Jadi kalau saya punya MA3, berarti saya merata-ratakan 3 bulan terakhir. Ya, kalau MA4 berarti saya meratakan 4 bulan terakhir. Kalau datanya bulanan. Kalau datanya harian ya menyesuaikan. Berarti MA3 berarti 3 hari terakhir. Kalau MA4 ya 4 bulan terakhir dan seterusnya. Nah, itu yang kita lihat untuk membantu mengidentifikasi tren dan eh, peramalan jangka pendek. Nah, kita lihat nih di sini. Nah, kalau teman-teman mau melihat fluktuasi jangka pendek, MA-nya jangan besar-besar. Contoh di sini data aslinya yang warna abu-abu. Ya, kalau kita bilang MA3, berarti kalau datanya bulanan, berarti kita merata-ratakan 3 bulan terakhir. Makanya tadi saya sampaikan, kenapa kalau MA3 mulai yang warna birunya nggak di nol, karena dia baru bisa dirata-ratakan di bulan ketiga, gitu. Karena dengan di bulan ketiga, dia merata-ratakan 3 bulan belakangnya, kan gitu ya. Jadi makanya di sini, wah di sini mulainya MA3. Ya, dan seterusnya. Kalau teman-teman pakai MA3, musimannya masih kelihatan. Tapi kalau MA-nya semakin banyak, 12. MA12 berarti merata-ratakan 12 bulan terakhir. Makanya baru ada di bulan ke-12. Karena merata-ratakan 12 bulan terakhir ya, dan seterusnya. Makanya kalau yang MA-nya semakin besar, hanya terlihat trennya saja. Tapi kalau MA-nya makin kecil, nah itu dia hanya menghilangkan noise-noise yang ada. Nah itu yang teman-teman harus pahami ya. Tergantung tujuannya. Jadi ini adalah caranya forecast. Nah, forecast untuk periode tertentu ya, forecast untuk periode tertentu itu dihitung dari nilai smoothing pada periode sebelumnya. Jadi kalau contoh saya lihat datanya di sini. Oke, coba teman-teman bisa pelajari dulu nih datanya. 1 menit.
Oke. Kalau kita lihat di sini ada 10 periode data. Datanya ini ya, datanya ini kita gunakan. Smoothing. Kalau kita pakai MA3, berarti kita merata-ratakan 3 bulan terakhir atau 3 periode terakhir. Tentu kalau di sini kan nggak bisa, harus dirata-ratakan 5 dan 2 periode berikut, 2 periode sebelumnya, kayak gitu kan, makanya kosong di sini. Kenapa di sini juga kosong? 7 harus kita ratakan dengan 3 periode sebelumnya. Nah, cuma ada 2 kan? Cuma ada 1, sorry. Maksudnya cuma ada 2. 2 data maksud saya. Nah, jadi nggak bisa rata. Nah, kita baru bisa MA3, baru bisa kita ratakan di sini. Kenapa? Untuk mendapatkan angka 6, ini caranya adalah 6 ditambah 7 ditambah 5 dibagi 3. Karena di sini MA3. Makanya dapatnya 6. 6 tambah 7 kan 13 tambah 5 ya. 18 dibagi 3, 6. Nah, untuk mendapatkan angka 5,6, caranya gimana? 3 periode sebelumnya, berarti 4 ditambah 6 ditambah 7, 17 dibagi 3, dapat 5,6. Untuk dapat posisi di sini, caranya gimana? 5 tambah 4 tambah 6 dibagi 3, dapatnya 5. Dan seterusnya. Makanya kenapa 2 di atasnya kosong ya, karena nggak mungkin kita hitung. Di sini cuma ada 1 angka, di sini cuma ada 2 angka, 7 dan 5, kurang 1, gitu ya, makanya kosong. Nah, teman-teman kebayang nggak, kalau kita lakukan MA5, berarti kan baru bisa keisi di 5, gitu. 5 yang sebelumnya dihapus, dan seterusnya. Nah, ini adalah proses yang kita lakukan di smoothing. Makanya dia sifatnya lagging tadi ya, lebih lebih setelah pergerakan setelahnya karena menggeser. Nah, kalau forecast tadi cara forecastnya adalah tinggal kita pindahkan. Jadi untuk forecast posisi di sini kita ambil smoothing yang sebelumnya. 6 ya, 5, 6 dan seterusnya. Nah, ini terus begini. Ya, kalau teman-teman perhati. Tapi ini minggu depan aja. Jadi kita fokus ke smoothing. Oke. Dari sini apa yang kita lakukan? Ini namanya adalah smoothing ya, menghaluskan dengan metode moving average. Jadi, kalau saya mau bandingkan di sini, ini contoh data yang lain ya. Misalnya kita punya data 3 sampai 36 nih ya periodenya. Hasil awal data awalnya warna hitam, sementara MA3 MA dengan 3 berarti merata-ratakan 3 periode sebelumnya ini yang warna hijau. Nah, apa seasonalnya atau apa gejolak-gejolak jangka pendeknya masih terlihat. Sementara kalau 6 berarti 6 periode kita rata-ratakan ini mulainya pasti di 6. Kenapa? Karena dia merata-ratakan data sebelumnya ya. Jadi ini terlihat lebih halus. Nah, inilah tujuannya untuk melihat pola-pola data time series yang ada di sana. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Silakan, teman-teman. Aman? Masih aman? Oke. Teman-teman dalam menghitung suara saya aman nggak nih teman-teman? Suara bolak-balik unstable nih. Aman Aman Ibu. atau aman ya? Oke, baik. Teman-teman dalam menghitung ini kita masih bisa pakai Excel ya. Paling sederhana tuh pakai Excel ya. Tapi teman-teman bisa gunakan Minitab. Kalau Minitab pilihannya banyak nanti saya akan tunjukkan di akhir. Ada Minitab pernah menggunakan? Harusnya pernah ya di statistik ya. Pernah menggunakan Minitab? Coba di chat. Pernah menggunakan Minitab nggak teman-teman? Pernah nggak Aryan di mata kuliah statistik ya? Harusnya pernah ya? Pernah disinggung sih Bu. Cuman Pernah mungkin ada disinggung. Saya beberapa belum yang gak itu. belum belum menggunakan ya. Nggak apa-apa. Nanti teman-teman kalau misalkan tertarik boleh ke Labcom ya, minta diinstalkan aja di Labcom sekaligus persiapan kalau misalnya semester berikutnya juga kita akan gunakan. Nah, itu nanti kita bisa gunakan. Nah, oke, selanjutnya ada single exponential smoothing. Saya bicara single ya, karena nanti di moving average juga bisa double ya. Double itu berarti 2 kali dia. Smoothing yang pertama, smoothing yang kedua. Itu namanya double moving average. Nah, ini kita baru bicara yang single. Nah, tadi saya bicara 2 hal, moving average dan exponential smoothing ya. Jadi di exponential smoothing itu memang bedanya adalah karena dia kalau moving average tadi kan dirata-ratakan aja. 3 data sebelumnya dibagi 3 kan gitu ya. Makanya bobotnya sama. Padahal bisa jadi ada periode-periode misalnya yang dia
bobotnya punya bobot yang lebih tinggi gitu ya, atau biar memberikan pengaruh lebih besar dibandingkan eh, di exponential smoothing bisa jadi periode 2 dia bobotnya lebih sorry saya terlempar ya. Tadi sampai mana ya? Tadi sampai mana teman-teman? Sampai smoothing, Bu. Sampai exponential smoothing sudah belum tadi? Iya, kebetulan bagian itu, Bu. Cuman tadi Ya, keputus-putus. baik. Baik, maaf ya, saya lanjutkan dulu. Jadi kalau di exponential smoothing bedanya dengan yang moving average tadi, kalau moving average kan memang dirata-ratakan biasa begitu ya, sementara kalau di sini kita berikan bobot tertentu. Nah, dalam konteks ini, teman-teman bisa gunakan bobot tertentu. Nah, bobotnya berapa? Nah, itu saya nggak ada rule of thumb ya. Jadi memang harus coba-coba begitu ya dengan data-data yang ada. Jadi nilai bobotnya itu dari 0 sampai 1. Jadi koma lah berarti angkanya ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa smoothing yang pada periode T itu dari bobot di periode tertentu ditambah dengan sisa bobotnya dikalikan dengan smoothing yang sebelumnya. Jadi memang agak rumit sedikit dibandingkan moving average ya karena perhitungnya di sana. Nah, karena di sini butuh smoothing yang sebelumnya biasanya ya kalau moving average kan tadi kok dikosongi ya di sini ya karena nggak bisa menghitung beberapa titik yang dirata-ratakan. Sementara kalau di single exponent smoothing kalau pakai Minitab nanti software Minitab itu dia rata-ratakan tuh di smooth nggak ada yang kosong. Jadi smoothing yang pertama diisi dengan rata-rata 5 data pertama gitu. Nah baru kita hitung di sana. Ini contohnya ya. Jadi kalau kita bobot contoh bobot smoothing ya dibandingkan dengan moving average ya. Kalau kita bicara MA3 ya. MA3 itu kalau di apa single exponential smoothing eh, itu bobotnya itu 0,3 ya dan seterusnya. Ini contohnya saja perbandingannya. Nah, sementara ini hasilnya. Jadi kalau kita lihat ya angka 5,72 ini dari mana? Itu dari rumus yang ini ya. Alfa XT ditambah 1 min alfa ST min 1. Jadi kalau kita pakai 0,2 berarti untuk mendapatkan 5,72 ini adalah kita dapat dari 0,2 dikalikan 7 ditambah 1 dikurangi 0,2 berarti 0,8 dikali 5,4. Nah, angka 5,4 ini dapat dari mana? Kalau di Minitab itu adalah hasil
rata-rata dari 5 periode ini. Jadi 5 tambah 7 tambah 6 tambah 4 tambah 5 dibagi 5 dapatnya di sini. Nah, itu teknisnya ya. Jadi, teman-teman sebenarnya tidak perlu fokus ke gimana ngitungnya, tapi saya ingin tunjukkan, karena nanti teman-teman bisa kerjakan dengan software, begitu ya. Jadi, lebih ke fokus kenapa ada dua perhitungan yang berbeda. Jadi, kalau kita ada pilihan, saya ada beberapa mana yang lebih bagus, moving average atau si exponential smoothing. Tentu saya nggak bisa jawab sekarang. Kenapa? Karena kita harus bandingkan dengan kondisi datanya begitu ya. Jadi kita harus tunjukkan dengan datanya. Nah, teman-teman bisa memilih mana yang harus dipilih. Kita bisa bagi datanya menjadi dua bagian, training dan testing. Jadi training adalah data yang kita gunakan smoothing, testing adalah kita gunakan untuk verifikasi. Baru nanti teman-teman bandingkan dari sini ya. Nanti kita bisa bicara sebenarnya ini kaitan dengan minggu depan. Jadi mana yang terbaik kita bisa gunakan, ini hasil-hasil perbandingannya adalah kita bisa bandingkan errornya, ya. Karena kalau ini kaitannya udah dengan forecast ya, jadi kita bandingkan nilai errornya, nilai error ya hasil estimasi forecastnya dengan data aslinya. Tentu yang kita harapkan adalah nilai-nilai ini menghasilkan nilai kecil agar kita bisa bandingkan, kita pilih mana yang terbaik. Jadi kita harus gunakan pengukuran akurasi. Jadi kalau sekarang teman-teman silakan aja nyoba-nyoba dulu. Maksudnya nyoba-nyoba mana yang terbaik, baru nyoba-nyoba moving average berapa, single exponential smoothing berapa, dan seterusnya, baru nanti kita akan pilih mana yang terbaik. Nah, jadi gitu sebenarnya. Jadi saya nggak bisa tentukan, oh 0,3 paling bagus, oh 0,4 paling bagus, tidak. Jadi nanti kita akan bandingkan. Gitu ya. Nah, sorry. Saya contohkan di softwarenya ya. Sebentar nih, baterainya habis. Nah, oke. Saya ingin tunjukkan menggunakan Minitab, tapi teman-teman nanti bisa download, minta diinstalkan ya ke lab ya, labcom ya. Kalau misalkan sudah di kampus, saya ingin tunjukkan yang saya maksudkan ke teman-teman. Oke, oke, terlihat teman-teman di layar apa yang terlihat di layar? Ini adalah contoh tampilan dari Minitab. Halo, aman nggak suara saya, teman-teman? Ada suaranya? Ada, Bu. Ada ya? Oke, baik. Baik, ini memang ada gangguan di hari ini ya. Jadi, kalau kita lihat di sini, teman-teman, ini saya masukkan data yang tadi ya. Jadi, data yang saya ambil dari PowerPoint. Ini periodenya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di Minitab itu sebenarnya banyak tekniknya ya. Nih, teman-teman bisa masuk nanti ke start gitu ya, pilih time series. Nah, ini banyak pilihannya. Moving average, single exponential smoothing, double exponential smoothing, winter, dan seterusnya ya. Nah, ini beberapa metode yang kita gunakan untuk tadi, apa namanya, untuk melihat, untuk melakukan proses smoothing. Ada decomposition juga. Nah, tapi tadi kan kita hanya fokus ke moving average dan single exponential smoothing. Sekarang saya akan coba lakukan moving average ya untuk variabel di sini X ya, variabel X ya. MA-nya pilih, silakan. Karena kita mau coba-coba aja. Pilih average, moving average-nya masukkan. Nah, sama ya persis ya. Di sini dia akan hilang 3 periode karena ini adalah tadi MA3, hasil MA3 ya.
Nah, sekarang saya mau deh nggak MA3, saya maunya MA5 misalnya gitu ya. Teman-teman bisa lakukan di sini MA5, moving average, pilihnya 5. Kita akan storage lagi. Nah, persis seperti ini. Ya, ini kita bandingkan saja. Nah, ini adalah hasil smoothingnya. Nanti kalau mau diplotkan boleh ya. Ini saya tunjukkan aja. Nah, kalau saya bertanya mana yang lebih baik, ini kan hasilnya MA5 ya, yang ini MA3 ya. Mana yang lebih baik antara MA3 dan MA5? Teman-teman coba perhatikan angka akurasinya ya. Ini kan semua perhitungan error. Jadi yang kita harapkan tentu yang errornya kecil antara MA3 dan MA5. Kita ingat-ingat hasilnya pasti sama semua ya. Maksudnya memberikan kesimpulan yang sama meskipun angkanya berbeda. MAPE, MAD, MAPE, MAD, MSD itu menghasilkan kesimpulan yang sama. Kita ingat-ingat satu angka aja. Kita lihat di sini untuk MA3 mappingnya 21,29 ya. Sementara kita lihat kalau MA5 17. Berarti kalau dilihat errornya lebih kecil yang MA3 atau MA5? Errornya lebih kecil MA3 atau MA5? Halo? Ada suara saya nggak nih? Khawatir saya yang hilang nih. MA3, MA5 lebih kecil yang mana? Errornya. Ada suaranya, teman-teman? Ada Ibu. Ada Ibu. Ada ya? Yang paling kecil errornya MA3 apa MA5? Kalau kita bandingkan. Ibu. MA5. Ibu. Oke ya. Berarti dalam konteks ini MA5 lebih sinya gitu. Jadi teman-teman bisa lihat dari sana. Oke, baik. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan, teman-teman ingat-ingat ya, berarti angkanya di 17 ya. Kita bandingkan dengan single exponential smoothing. Nah, kita lihat single exponential smoothing hasilnya gimana? Kita lihat ya, kita lakukan single exponential. Masih sama ya caranya ya. Start, kemudian time series, pilih single exponential smoothing. Kalau nggak saya off cam dulu deh untuk pas bagian ini ya, biar nggak putus-putus. Oke, saya ulangi ya. Kalau sekarang kita akan coba untuk yang single exponential smoothing. Nah, kita coba gunakan variabelnya sama X ya. Kita pilih 0,2, coba aja dulu ya. Di sini sama seperti yang di PPT tadi, kita oke kan. Oke, ini adalah single exponential smoothing yang 0,2. Kita lihat hasilnya dari sini, plotnya. Nah, dia lebih ini. MAP-nya berapa? Ukuran errornya adalah 17,69. Lebih kecil MA5 atau single exponential smoothing? Hah? MA5 ya, betul. Nah, tapi kalau lihat polanya, karena ini datanya dikit ya, jadi mungkin nggak kelihatan juga. Jadi kalau lihat ternyata MA3, MA5 single exponential smoothing 0,2 masih bagus yang MA5. Nah, sekarang kita coba lagi misalkan exponential smoothingnya jangan 0,2 deh, misalnya ganti kita pakainya 0,5. Oke, kita coba. Hasilnya lebih bagus yang mana? Ini errornya adalah 16, berarti dia lebih lebih besar apa lebih kecil dibandingkan yang tadi semuanya? Lebih kecil, Ibu. Lebih kecil. Sehingga ini di antara 4 pilihan ini yang paling bagus ya smoothingnya. Nah, itulah yang kita harus coba-coba. Kita nggak tahu mana yang terbaik ya, sehingga kita perlu melakukan proses percobaan. Nah, ini kalau ini kan manual ya, kita nyobain satu-satu. Nanti teman-teman akan bicara, tapi nggak sekarang, nggak di pertemuan saya. Teman-teman nanti bisa gabungkan dengan simulasi ya. Nanti di pertemuan saya lupa 10, 11, 12, 13. Mungkin di 13 atau 14 teman-teman akan bicara terkait dengan simulasi. Nah, di sanalah teman-teman bisa lihat begitu ya
Nah, gimana sih cara mensimulasikan biar bagus dapatnya angka tertentu? Tidak persis sama metodenya, ya, tentu kita bisa lakukan itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman? Terbayang apa yang dilakukan? Yang penting terbayang dulu nih. Terbayang nggak? Terbayang Bu. Terbayang ya. Yang penting terbayang dulu. Nanti bisa atau enggak kan itu kita bisa cek lagi ya melalui video. Oke, sebelum saya tutup kelas ini, saya ingin teman-teman diskusi dulu ya. Ada studi kasus yang saya ingin sampaikan di sini. Silakan pikirkan dulu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. 5 menit. Silakan difikirkan dulu. 5 menit ya. Nanti saya akan boleh tunjuk ataupun boleh volunteer.
Baik, sudah 5 menit. Silakan ada yang volunteer melihat data ini. Nomor satu aja dulu. Nomor satu silakan. Jawab pertanyaan nomor satu maksudnya. Siapa volunteer? Terakhir Saya, tadi Bu. saya tunjuk. Siapa tadi? Silakan. Boleh, Bu. Saya. Oh, Desi, Bu izin. Desi, silakan Desi. Baik, Bu. Kalau dilihat dari grafiknya sih, saya lihat ini pola utamanya tuh musiman, Bu. Tapi Mm-mm. ada tren naik, Bu. Jadi musimannya tuh kelihatan jelas dari lonjakan pas Lebaran dan Natal. Tapi kalau kita bandingkan tahun pertama ke tahun kedua, grafiknya tuh makin naik ke atas. Jadi ada pertumbuhan tren juga di sana, Bu. Oke, jadi yang Desi lihat ada musiman di Lebaran dan Natal gitu ya. Halo? Ada ya Iya, suaranya? Bu. Kemudian Desi juga melihat ada tren ya, karena kalau dilihat yang tahun kedua lebih tinggi posisinya dibandingkan yang tahun pertama begitu ya. Ada noise nggak Desi? Ada noise nggak yang terjadi di sana? Irregular, ada apa? Ya irregular shock yang terjadi nggak di pola yang pertama, di pola datanya? Noise, ada gejolak-gejolak yang mengganggu nggak? Dua orang. Halo, Desi? Yap. Ada, Ibu. Ada. Tapi dominan nggak? Oh, enggak sih. Enggak ya. Sehingga pola utama yang terlihat adalah yang tren dan musiman. Itu ya. Oke, Desi, terima kasih banyak. Desi, boleh ditunjuk temannya untuk menjawab nomor 2? Atau volunteer deh. Kalau nggak, biar nggak ditunjuk. Ada nggak? Silakan. Yang nomor 2, modelnya yang cocok apa? Aditif apa multiplikatif? Kalau di sini kelihatannya. Masih ingat ya, kalau aditif tadi penjumlahannya itu tetap. Kalau multiplikatif itu dia eh, ada efek tren dan juga efek penjualan meningkat. Multiplikatif atau aditif? Silakan. Saya, Volunteer, Bu. silakan. Siapa tuh? Mutia Marwah Mutia, Mufidah. silakan Mutia. Sepertinya ini model multiplikatif, Bu, karena Hmm, dilihat waktu Lebaran dia ningkat bah eh, lebih dari tinggi. 180 Oke, daripada baik tahun Mutia. sebelumnya. Baik. Jadi kalau dilihat multiplikatif ya, karena lonjakannya tahun kedua itu lebih besar dibanding tahun satu. Ya, dan kalau dilihat tingkatnya kan nggak tetap begitu ya, jadi lebih lebar gitu kalau kita lihat. Oke, kasih Mutia. Yang ketiga, kalau dilihat dari tren ini lebih bagus. Ini dugaan ya, tapi ya karena belum kita coba, lebih bagus moving average atau exponential smoothing. Kalau lihat dari tren umumnya, atau keduanya bagus. Bagusnya yang lebih lebih bagus ya kalau misal kita lakukan smoothing, moving average atau exponential smoothing. Silakan, volunteer, volunteer. Saya boleh, Bu. Silakan Raka. Ya, kalau menurut saya metode yang lebih tepat tuh exponential smoothing, Bu. Karena Kenapa ES tuh Raka? ini lebih adaptif terhadap data yang memiliki tren dan juga pola musiman yang kuat, Bu, karena memberikan bobot yang lebih besar pada data terbaru. Nah, sementara kalau yang moving average itu saya rasa cenderung lambat atau lagging dalam mengikuti perubahan tren yang cepat dan juga seringkali smoothing atau menghaluskan data terlalu banyak sehingga lonjakan penting bisa tidak terbaca dengan akurat gitu, Bu. Baik, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau mau tujuannya hanya menghaluskan tapi tidak melihat yang responsif, moving average lebih cocok gitu ya, Raka ya. Tapi menurut Raka, kalau misalnya kita butuh strategi yang lebih responsif, maka exponential smoothing lebih cocok digunakan. Gitu ya, Raka ya? Saya simpulkan gitu ya. Betul, Bu. Oke, baik. Yang keempat, apakah bisnis ini benar-benar tumbuh atau hanya efek pola tertentu?
Silakan perwakilannya. Apakah bisnis ini Saya, benar-benar tumbuh? Siapa? saya Bu Ada suara Reski. tadi. Silakan Reski. Ya Benar-benar Bu, tumbuh nggak? sebelumnya izin. Ya, kalau menurut saya pribadi, bisnis ini itu benar-benar tumbuh. Karena kalau kita lihat dari visualnya, pertumbuhannya itu nggak semata-mata karena ada lonjakan musiman aja. Tapi kayak dari off peaknya atau kayak bulan-bulan sepinya, misalnya di bulan Januari, dia itu dari tahun ke-1 dan tahun kedua itu tumbuh gitu Bu. 20% kayak gitu misalnya. Terus juga Agustus dan berbagai lain-lainnya gitu Bu. Jadi kayak kalau dilihat juga dari visualnya, ini garisnya kan juga lebih tinggi yang tahun kedua ya Bu. Jadi saya merasa bisnis ini tuh betul-betul tumbuh kayak gitu Bu. Baik, betul ya. Jadi kalau kita lihat memang tumbuh ya, buktinya ada kenaikan dari warna hijau ke warna biru. Terima kasih Reski. Selanjutnya, em, ini yang terakhir, keputusan bisnis sebagai manajer, apa keputusan Anda ekspansi, optimasi, atau tahan investasi? A, B, apa C? Siapa nih? Alasannya apa ya? Setelah tadi terakhir Reski. Silakan yang lain. Boleh. Apa nih kira-kira? Silakan. Hazel ya? Eh, Hazel, mau jadi jawab? Enggak. Oke, siapa? Volunteer? Atau boleh yang mau jawab lagi, silakan. Boleh tuh, Saya Bu. boleh Bu. Aryan? Oh, Rebutan ada ini. dulu. Udah. Siapa tadi? Ada Aryan, ada siapa tadi? Tadi siapa? Tadi siapa? Kalau kalau eh, Zenida. Zenida. Nah, Zenida Aryan dulu aja. deh. Udah Eh, boleh. Ya udah, ya siapa udah. dulu nih? Ya udah Gimana Zenida Yan? dulu deh. Silakan. Ya udah. Itu Aryan. Kalau saya pribadi ya, saya lebih Mm-mm. pilih untuk ekspansi. Soalnya dilihat dari pertumbuhan realnya aja dari tahun pertama, tahun kedua, walaupun mengikuti musiman, tapi terlihat jelas di tahun kedua itu dia cenderung naik di setiap bulan. Jadi menunjukkan kalau misalnya bisnis ini punya demand yang terus meningkat dan nggak cuman rame pas lagi Lebaran sama pas lagi Natal tahun baru doang. Lalu mungkin kalau misalnya tren kenaikan stabil ini terus berjalan di tahun-tahun setelahnya, maka ada baiknya ekspansi karena dapat membuka peluang buat adanya penjualan-penjualan yang lebih banyak lagi seperti itu. Baik, terima kasih Zenida. Jadi Zenida milih apa tadi? Ekspansi. Ya, betul ekspansi. Ekspansi ya. Oke, baik. Aryan, pendapatnya sama atau beda? Saya memiliki perspektif yang beda, Bu. Oke, Kebetulan. silakan. Mm-mm. Jadi kalau misalnya dari saya, itu tadi mikirnya yang B, Bu, optimasi Mm-mm. ke peak season. Karena kan dari pertanyaan nomor 1 tadi, yang pertanyaan analisis, itu polanya seasonal ya. Dan kita lihat kalau misalnya itu di Lebaran dan Natal, itu melonjak. Kenapa nggak ekspansi? Karena kita bisa fokus terlebih dahulu di tahun pertama dan kedua itu ke yang persiapan stok promosi dan operasional di saat-saat melonjak itu. Kenapa nggak ekspansi? Karena ya itu tadi, karena growth-nya emang ada dari tahun pertama ke tahun kedua itu ada peningkatan. Cuman tadi ada saya tuh notes satu keyword dari Ibu, kalau misalnya mau ekspansi itu harus stabil terlebih dahulu gitu Bu, di semua bulannya nggak ada penurunan. Jadi itu kalau dari saya Bu. Baik, baik. Terima kasih Aryan dan Zenida. Jadi kalau kalau ini pendapat saya pribadi ya, saya setuju dengan Aryan. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari data ini belum cukup untuk menunjukkan kita perlu ekspansi, begitu ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih trennya meningkat ini karena memang kondisi ekonomi yang meningkat atau maksudnya faktor eksternal lain yang meningkat atau karena misalnya gitu ya atau karena memang produk kita semakin diminati. Nah itu belum terbaca nih dari data ini gitu. Pendapat Zerida nggak sepenuhnya salah gitu, tapi kita perlu kita butuh argumen tambahan gitu ya. Apakah betul bahwa kenaikan ini memang karena barang kita yang sorry, produk kita lebih diminati dibandingkan yang lain sehingga kita perlu ekspansi besar-besaran. Nah itu jadi eh, untuk sementara sih saya masih setuju dengan yang B ya, pilihan B. Tapi yang A ini boleh dilakukan dengan catatan kita punya analisis tambahan yang lain. Gitu kira-kira. Oke, Zenida, Aryan, aman? Man, Bu.
Oke, gitu ya. Alhamdulillah. Baik, teman-teman, ini akhir dari kuliah kita hari ini ya. Sebenarnya saya agak sulit nih karena online ya eh, di sini. Jadi, saya cukupkan kuliah kita hari ini, tapi sebelumnya kita harus absen dulu, teman-teman. Ntar saya ini dulu ya. Ada yang ingin tanyakan nggak sambil menunggu absen? Absen presensi maksudnya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, minggu depan Ibu mau nanya materinya ya silakan silakan. Siapa tuh? lebih ke teknis aja sih, Bu. Ini kan di record ya, Bu. Kalau misalkan kita mau nonton ulang, bisa minta ke siapa ya, Bu? Boleh minta ke akademik ya. Biasanya Oke. linknya dikasih ke Terima kasih ya, Bu. akademik. Oke, nanti akademik yang akan share. Di recordnya di cloud kok. Jadi harusnya bisa. Bentar ya, ini saya nggak bisa membuka IPB sambil nunggu untuk absen. Oke, yang lain? Ibu, Sementara ya silakan. Siapa tuh? kebetulan si Tadi. PPT-nya yang di kelas itu belum ada ya, Bu. Iya Nanti ini ya, mungkin, iya betul. Mm-mm. oke. Oke, Mungkin nanti pengen minta PPT-nya juga mungkin, Bu. siap. Nanti saya akan upload. Insya Allah hari ini ya. Oke. Sekarang pertemuan ke-10 ya. Oke, silakan boleh absen sebelum meninggalkan kelas. Jadi sambil saya tutup ya teman-teman ya. Nanti bahannya akan saya upload di kelas. Terima kasih banyak teman-teman semua. Saya akhiri kuliah kita siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, sebentar Bu, jaringan saya. Sama-sama. Iya, iya. Silakan, silakan. Ibu, mohon maaf, di saya belum valid, Bu. Bu Linda, maaf, beberapa dari kita ada yang belum bisa, Bu. Karena internet saya jelek ya. Coba lagi sekarang. Yang nggak bisa boleh manual ya. Tapi ditunjukkan screenshot bahwa hadir di kelas gitu. Nanti kalau ada diminta buktinya. Sekarang bisa nggak? Reski, Di aman saya nggak sekarang? nya tidak sesuai, Bu. Ya udah, Bu. Aman. Oke. Kayaknya karena internet deh. Oke, terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama.